Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luffy Marianti dengan NIM B1B1210041. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi pengantar bisnis mengenai manajemen resiko. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen resiko. Nah, manajemen risiko ini merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau resiko bisnis, di mana resiko bisnis ini adalah kemungkinan bahwa kinerja perusahaan akan lebih rendah dari perkiraan karena pengungkapan kondisi-kondisi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen risiko. Apa sih tujuan di adanya manajemen risiko ini? Nah, tujuannya itu yang pertama melacak sumber-sumber resiko, di mana tujuan ini berguna untuk melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi resiko bagi perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer resiko perlu menyusun laporan resiko berdasarkan data dari proses mitigasi atau pelacakan. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian akibat terjadinya resiko. Dalam hal ini, manajer resiko bisa membantu pihak terlibat menemukan solusi penanganan resiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi atau mentransfer resiko ke pihak lain. Yang keempat yaitu memberikan rasa aman bagi stakeholder. Manajemen resiko juga bertujuan agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Tujuan yang kelima atau tujuan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan manajemen resiko yang terakhir adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen resiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Setelah pengertian dan tujuan dari manajemen resiko, berikutnya ada tugas-tugas yang berhubungan dengan pengelolaan resiko. Di mana tugas yang pertama yaitu mengidentifikasi timbulnya resiko. Perusahaan dapat mengidentifikasi resikonya dengan melalui pengamatan operasi bisnis normalnya. Perusahaan yang menggunakan banyak mesin sudah seharusnya memperhatikan kecelakaan yang dapat disebabkan oleh mesin tersebut. Tugas yang kedua yaitu mencegah resiko. Sekali resiko dapat diidentifikasi, perusahaan harus memilih metode yang dapat digunakan untuk mencegah resiko tersebut dan menentukan metode mana yang paling sesuai. Sebagai contoh, perusahaan dapat menghapus resiko kecelakaan yang berasal dari mesin dengan menghentikan penggunaan mesin dan mengganti dengan cara yang lebih aman. Bagaimanapun, penghapusan operasi yang menyebabkan resiko akan menghilangkan resiko yang efektif. Perusahaan yang lebih menyukai untuk melanjutkan bisnis mereka akan memerlukan jalan keluar yang lain. Tugas yang ketiga yaitu mengganti resiko. Nah, perusahaan dapat mengganti beberapa jenis resiko pada perusahaan asuransi dengan membeli asuransi. Contohnya asuransi properti, di mana asuransi ini memberikan perlindungan kepada perusahaan terhadap resiko yang berkaitan dengan kepemilikan dari properti, seperti bangunan dan aktiva lainnya, sehingga hal tersebut memberikan jaminan terhadap kerusakan properti karena api atau pencurian. Perusahaan asuransi juga mengakui bahwa probabilitas terjadinya beberapa peristiwa dapat berubah setiap waktu. Akibatnya, mereka akan merevisi premi mereka untuk menggambarkan perubahan probabilitas tersebut. Sebagai contoh, untuk perusahaan uang sering menghadapi perkara hukum. Antisipasi untuk tingginya kewajiban pembayaran perkara hukum, perusahaan asuransi menaikkan premi mereka. Kemudian ada asuransi kecelakaan, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan kepada perusahaan terhadap potensi kewajiban utang atau rugi sehingga merugikan orang lain sebagai akibat gagalnya produk atau kecelakaan. Perusahaan asuransi dan asuransi kecelakaan menyediakan asuransi untuk perusahaan.
Perusahaan secara berkala membayar premi untuk setiap jenis asuransi ini. Besarnya premi tergantung dari jenis aktiva yang diasuransikan. Semakin tinggi nilai pasar dari aktiva yang diasuransikan, semakin tinggi premi asuransi yang harus dibayar. Perlakuan ini sama untuk barang lainnya, namun tidak semua aktiva diasuransikan dengan tarif yang sama. Untuk semua bangunan yang berada di lokasi yang angka kriminalnya tinggi dan lebih rawan terhadap pencurian, biaya asuransi akan menjadi lebih tinggi. Sebagai tambahan, operasi produksi pada beberapa perusahaan dapat menjadi penyebab kecelakaan pada karyawan dibanding operasi perusahaan lainnya. Premi asuransi kecelakaan yang dibayarkan dipengaruhi oleh besarnya kemungkinan terjadinya kecelakaan pada karyawan. Dalam perusahaan asuransi ini mempekerjakan seorang aktuaris, di mana tugas aktuaris ini yaitu untuk memperkirakan presentase pelanggan yang akan mengalami situasi tertentu yang telah ditentukan. Tugas yang keempat yaitu menanggung resiko. Nah, beberapa perusahaan bersedia untuk menanggung resiko bisnis mereka dengan asuransi diri, di mana asuransi diri adalah sebuah perusahaan yang mengasuransikan dirinya sendiri dengan menciptakan dana untuk menutup setiap klaim di masa yang akan datang. Daripada membayar premi asuransi, perusahaan dengan asuransi diri membuat dana asuransinya sendiri. Perusahaan memilih asuransi diri saat mereka yakin bahwa biaya premi asuransi yang dikenakan oleh perusahaan asuransi lebih tinggi dari yang diperlukan untuk menutup setiap klaim. Bagaimanapun juga, perusahaan dengan asuransi diri tidak dapat menciptakan dana yang cukup besar untuk menutupi beberapa tuntutan dari sistem peradilan. Beberapa perusahaan akan dinyatakan valid apabila mereka diputuskan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karyawan atau pelanggan, khususnya saat kerugian yang diputuskan oleh sistem peradilan mencapai jutaan dolar. Selain itu juga ada asuransi yang ditawarkan oleh pemerintah yang disebut dengan OASDI, yang merupakan asuransi hari tua, keselamatan, cacat jasmani, dan kesehatan, yang diperuntukkan untuk para pekerja yang menganggur setidaknya 12 tahun yang dapat menerima pembayaran penghasilan. Orang yang berumur 65 tahun atau yang lebih tua menerima pembayaran penghasilan dan manfaat rumah sakit. Pasangan dari pekerja yang meninggal menerima pembayaran penghasilan. Kemudian ada asuransi pertanggungan untuk pengangguran, yang merupakan pekerja yang diberhentikan dapat menerima porsi dari penghasilan mereka yang lalu sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Mereka juga mendapatkan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, lamanya waktu di mana mereka menerima keuntungan tersebut. Bervariasi untuk setiap negara bagian, maksimum periode biasanya sekitar 6 bulan. Selanjutnya ada pengungkapan terhadap lingkungan ekonomi. Resiko bisnis perusahaan tergantung pada pengungkapannya terhadap hubungan ekonomi, termasuk kondisi industri, ekonomi nasional, dan ekonomi global. Yang pertama, pengungkapan terhadap kondisi industri. Sebuah perusahaan yang berada pada tingkat persaingan yang tinggi merupakan subjek dari resiko bisnis yang tinggi karena pangsa pasar akan berkurang. Sebagai contoh, banyak toko video menjadi pilot setelah industri menjadi lebih kompetitif. Pengurangan peraturan industri menyebabkan terjadinya persaingan yang lebih banyak dalam industri. Yang kedua, pengungkapan terhadap kondisi ekonomi. Tingkat kinerja dari beberapa perusahaan bergantung pada pergerakan suku bunga, khususnya perusahaan di mana produknya dibeli dengan meminjam uang akan terpengaruh oleh perubahan suku bunga. Kemudian yang ketiga, pengungkapan terhadap kondisi global. Perusahaan yang melaksanakan bisnis secara internasional juga menghadapi resiko terhadap kejadian politik yang dapat memberikan dampak yang merugikan pada kinerja mereka. Nah, selanjutnya ada hedging, resiko dari kondisi ekonomi. Sebelum itu, saya akan memberikan dulu pengertian dari hedging.
Nah, hedging ini merupakan sebuah cara bagi perusahaan untuk bertahan di tengah berbagai risiko yang mungkin terjadi. Nah, salah satu strategi hedging untuk meminimalisir risiko tersebut adalah dengan menggunakan instrumen derivatif yang merupakan instrumen keuangan yang nilainya dapat dari nilai surat berharga lainnya, indeks atau tingkat suku bunga. Instrumen derivatif yang populer dikenal sebagai swap suku bunga atau interest rate swap yang mengizinkan perusahaan untuk melakukan swap suku bunga pembayaran dengan nilai tetap untuk pembayaran yang menyesuaikan pada pergerakan suku bunga. Makin tinggi suku bunga, semakin besar keuntungannya yang dapat diseimbangkan secara vertikal atas setiap dampak yang merugikan pada kinerja perusahaan karena suku bunga yang tinggi. Selanjutnya ada pengungkapan karakteristik khusus perusahaan. Nah, perusahaan terpengaruh oleh resiko karena beberapa hal, yaitu pendanaan yang terbatas, di mana perusahaan kecil cenderung memiliki sedikit akses dalam pendanaan dan oleh karena itu juga mempunyai kemampuan fleksibilitas yang terbatas untuk menutup pengeluaran mereka. Sebagai perusahaan yang berkembang, mereka memperluas kapasitas utang mereka dan memperoleh lebih banyak fleksibilitas dalam keuangan. Kemudian, ketergantungan pada satu produk, di mana perusahaan yang bergantung pada satu produk untuk menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka sangat mudah mengalami perubahan pada kinerja mereka. Dan oleh karena itu mempunyai tingkat resiko yang tinggi apabila permintaan atas produk menurun. Perusahaan akan menerima dampak yang merugikan. Perusahaan yang menawarkan pauran produk yang banyak sedikit terpengaruh oleh penurunan permintaan salah satu produk. Yang ketiga ada ketergantungan pada satu pelanggan, di mana perusahaan yang bergantung pada satu pelanggan untuk kebanyakan aktivitas bisnisnya mempunyai tingkat risiko bisnis yang tinggi, karena kinerja mereka akan menurun secara tiba-tiba apabila pelanggan tersebut berpindah ke pesaing. Yang keempat yaitu ketergantungan pada satu pemasok, di mana perusahaan yang menggunakan beberapa pemasok akan lebih kecil mengalami dampak dari kemungkinan pemasok yang tidak berbisnis lagi karena mereka masih menerima pesanan pasokan mereka dari pemasok lainnya. Yang kelima yaitu ketergantungan pada karyawan kunci. Saat perusahaan bergantung pada seorang karyawan kunci untuk pengambilan keputusan bisnis, kematian dari karyawan tersebut akan membawa dampak yang hebat pada kinerja perusahaan. Hedging terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kematian seorang karyawan kunci. Asuransi jiwa penuh adalah asuransi jiwa yang berlaku sampai meninggal atau selama premi dibayarkan. Asuransi bersyarat memberikan proteksi pada pemegang polis asuransi hanya dengan syarat tertentu dan tidak ada nilai tunai untuk memegang polis. Perjanjian asuransi menurun menyediakan keuntungan asuransi kepada yang berhak menerimanya yang menurun dari waktu ke waktu. Asuransi jiwa universal kombinasi keistimewaan dari asuransi bersyarat dan asuransi jiwa penuh. Hedging terhadap kesehatan seorang karyawan kunci saktinya satu atau lebih karyawan kunci mungkin akan membawa dampak yang merugikan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi dampak potensial yang merugikan dari sakitnya karyawan dengan memastikan bahwa lebih dari seorang karyawan yang dapat melakukan setiap pekerjaan. Kemudian pengungkapan terhadap kerugian properti, di mana kerugian properti adalah kerugian keuangan yang disebabkan oleh kerusakan properti. Namun, kerusakan tersebut kemungkinan disebabkan oleh api, pencurian, atau kondisi cuaca. Nah, hedging terhadap kerugian properti ini mungkin dapat dihindari apabila perusahaan menjalankan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya kebakaran atau pencurian. Premi tahunan yang ditagihkan untuk mengasuransikan properti dari pabrik kecil lebih kecil daripada premi yang ditagihkan untuk mengasuransikan bangunan produksi General Motors. Kemudian ada pengungkapan terhadap kerugian utang.
di mana kerugian utang adalah kerugian keuangan karena tindakan perusahaan yang menyebabkan kerusakan orang lain atau propertinya. Contohnya, perusahaan bertanggung jawab untuk seorang karyawan yang cedera dalam pekerjaan atau karena produk cacat yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, hedging terhadap kerugian utang ini dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang memastikan keamanan dalam pekerjaan dan kontrol kualitas atas produk yang diproduksi dalam pekerjaan dan kontrol kualitas atas produk yang diproduksi. Selanjutnya yang kedelapan ada pengungkapan terhadap klaim kompensasi karyawan. Occupational Safety and Health Administration atau OSH mengawasi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka menggunakan perkakas, mesin-mesin dan fasilitas kantor yang aman. Nah, hedging terhadap klaim kompensasi ini dapat digunakan dengan menggunakan teknik manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi pengungkapan mereka terhadap klaim kompensasi karyawan. Penyelidikan menemukan bahwa banyak pekerja yang terpengaruh oleh pekerjaan yang menggunakan kekuatan tangan secara berulang-ulang. Akibatnya, Oskos Begos meninjau kembali koperasinya sehingga karyawan dapat menghindari gerakan yang dapat menyebabkan cedera atau CTD. Kemudian ada pengungkapan terhadap perkara hukum. Perusahaan memiliki pengaruh potensi tuntutan hukum dari pelanggan maupun karyawan. Mereka dapat mengurangi resiko ini dengan menjamin bahwa produk mereka aman dan lingkungan kerja juga aman. Ada pemulihan dalam kegagalan bisnis. Akibat yang ekstrim dari resiko bisnis adalah kegagalan bisnis, di mana aktiva-aktiva perusahaan dijual untuk membayar bagian utang mereka kepada kreditor. Pada kasus ini, proses pelaporan kepailitan adalah penting. Namun pertama-tama perusahaan harus mempertimbangkan pemulihan informal yang dapat menghindari biaya-biaya hukum pemulihan yang umum yang meliputi berikut ini. Yang pertama yaitu ekstensi. Jika sebuah perusahaan memiliki kesulitan dalam menutup pembayaran utangnya, maka kreditornya dapat memberikan ekstensi yang memberikan tambahan waktu bagi perusahaan untuk memperoleh uang tunai yang dibutuhkan untuk menutup pembayaran. Ekstensi layak diberikan jika kreditor yakin bahwa problem keuangan perusahaan hanya bersifat sementara. Jika kepailitan tidak dapat dihindari, maka ekstensi hanya akan menangguhkan proses likuidasi dan kemungkinan akan mengurangi nilai likuidasi aktiva perusahaan. Jika kreditor memberikan ekstensi, mereka akan memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipatuhi. Misalnya, mereka akan melarang pembayaran dividen sampai perusahaan mengumpulkan dana yang cukup untuk melunasi pinjamannya. Jika terlalu banyak kreditor yang tidak setuju, maka terlebih dahulu perusahaan harus membayar semua utang kepada kreditor yang tidak setuju. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ekstensi ini merupakan pemberian tambahan waktu bagi perusahaan untuk memperoleh uang tunai yang dibutuhkan untuk menutup pembayaran. Kemudian yang kedua ada komposisi. Nah, jika perusahaan yang gagal dan para kreditornya tidak mencapai kesepakatan ekstensi, maka mereka akan berusaha menegosiasikan suatu perjanjian komposisi yang menspesifikasi bahwa perusahaan akan menyediakan sebagian porsi utang mereka. Misalnya perjanjian yang menyebutkan para kreditor akan menerima 40 sen dari setiap dolar utang mereka. Jumlah pelunasan sebagian ini akan lebih besar dari yang akan didapat kreditor jika dengan pelaporan kepailitan formal. Kreditor yang menolak perjanjian ini akan menerima pelunasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada likuidasi terbatas. Nah, jika suatu ekstensi maupun perjanjian komposisi tidak mungkin dilakukan, maka kreditor secara informal dapat meminta perusahaan yang gagal untuk melikuidasi atau menjual aktiva-aktivanya dan mendistribusikan dana yang diterimanya kepada mereka.
Semua kreditor harus setuju pada apa yang disebut likuidasi terbatas, atau diperlukan sebuah alternatif pemulihan lain. Untuk melaksanakan likuidasi terbatas, kantor pengacara yang berpengalaman dalam likuidasi biasanya akan disewa untuk melikuidasi aktiva perusahaan debitor. Saat aktiva dilikuidasi, dana yang tersisa akan didistribusikan kepada para kreditor dengan basis pro rata. Yang terakhir ada pemulihan formal. Pemulihan formal ini dapat dilakukan dengan cara reorganisasi atau dengan cara likuidasi kepailitan. Apakah perusahaan akan melakukan reorganisasi atau likuidasi, itu akan tergantung lagi pada estimasi nilai pada masing-masing alternatif. Yang disebut dengan reorganisasi sendiri yaitu merupakan sebuah perusahaan yang dapat meliputi penghentian beberapa bisnisnya dan meningkatkan fokus pada bisnis lain, perbaikan pada struktur organisasi dan perampingan. Perhatikan sebuah perusahaan yang memiliki nilai saat going concern atau kontinuitas bisnis akan sebesar $20 juta setelah reorganisasi. Sekarang pertimbangkanlah nilai likuidasi dari sebuah perusahaan yang merupakan jumlah dana yang akan diterima dari melikuidasi aktiva perusahaan. Jika nilai likuidasi perusahaan melebihi $20 juta, maka sebaiknya dilikuidasi. Para kreditor akan menerima dana yang lebih banyak dari likuidasi dibanding perkiraan penerimaan mereka jika perusahaan direorganisasi. Sebaliknya, jika nilai likuidasi perusahaan kurang dari $20 juta, perusahaan sebaiknya direorganisasi. Pada kasus reorganisasi, perusahaan maupun kreditur harus mengajukan sebuah petisi. Kemudian pengadilan kepailitan akan menunjuk sebuah panitia kreditor yang akan bekerja dengan perusahaan dalam restrukturisasi operasionalnya. Perusahaan tersebut dilindungi terhadap tindakan hukum apapun yang akan menghambat operasinya. Perusahaan dapat merevisi struktur modalnya dengan mengurangi utang, sehingga dapat mengurangi pembayaran utang suku bunga periodik kepada para kreditor. Saat rencana restrukturisasi selesai, kemudian diserahkan kepada pengadilan dan harus disetujui oleh para kreditur. Sedangkan likuidasi kepailitan sendiri merupakan perusahaan dan para kreditornya ini jika tidak dapat menyetujui beberapa perjanjian informal dan jika reorganisasi tidak mungkin dilakukan, maka perusahaan akan dinyatakan pailit. Sebuah petisi kepailitan harus diajukan oleh baik perusahaan yang gagal ataupun kreditor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video mengenai manajemen risiko. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.